Perdagangan saham 2019 dibuka hari ini dan rencananya perdagangan awal tahun akan dibuka oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita langsung menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat bagaimana jalannya pembukaan perdana atau awal tahun untuk saham 2019. Hari ini sudah ada Menteri Keuangan Sri Mulyani di sana, ada juga Menko Darmin Nasution dan juga ada Ketua OJK Wimbo Santoso yang akan membuka langsung jalannya perdagangan awal tahun di pasar saham indeks harga saham gabungan. Itu kemudian juga terlihat paralel dengan apa yang dilalui oleh pasar modal kita. Saya kira itu modal yang cukup baik buat kita untuk optimis, karena kalau optimis sekedar optimis saja itu tidak elok juga itu. Optimis ya harus ada dasarnya. Dasarnya adalah kita melalui tahun 2018 dengan baik. Dan saudara, pertama-tama ya kita mengharapkan tahun ini kita mencapai pertumbuhan yang lebih baik lagi, ya. Yang kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, apa saja yang sudah kita capai. Harapan ini tentunya hanya bisa dicapai dengan komitmen, kerja keras, dan dedikasi yang tinggi dari kita semua. Khususnya saudara-saudara yang terlibat langsung dalam aktivitas di pasar modal. Selanjutnya, saudara-saudara, kita tentu saja perlu sekali mengambil langkah-langkah yang mendalam, yang akan bisa mempengaruhi kinerja pasar modal kita ke depan. 4, 3, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pembunyian lonceng sebagai tanda peresmian pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2019. Dengan dibunyikannya lonceng, maka perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2019 telah resmi dibuka. Dilanjutkan dengan penandatanganan sertifikat. Kami persilakan. Kami silakan untuk penandatanganan sertifikat. Ngomong dong, nggak di briefing sih gue. Ya, Dek, mengawali perdagangan. Gue yang sampai dipotong enak. Ya. Terima kasih. Kami mohon perkenan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk tetap berada di atas panggung untuk menyampaikan sambutan, dan kepada para pendamping dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk semula. Saya Ini memprediksi pasar modal tahun 2019 masih memiliki prospek yang cukup positif. Dan hadirin yang kami hormati, kini saatnya kita ikuti sambutan Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Darmin Nasution. Secara historikal, ini tidak akan memberikan dampak yang Dengan hormat kami persilakan. yang saya hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang saya hormati
ketua dan anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang saya hormati Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia yang saya hormati para tentu saja direksi Bursa Efek dulu, ya, pimpinan Bursa Efek dan SRO yang lain, para pegiat pasar modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwa pertama-tama kita patut bersyukur memulai tahun 2019 ini, baik secara umum maupun khususnya di pasar modal. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden itu tidak bisa menghadiri acara ini untuk membuka perdagangan di bursa efek kita. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat tahun baru kembali kepada semuanya. Mari kita sama-sama awali langkah kita di awal tahun 2019 ini dengan penuh semangat dan optimisme bahwa tahun ini akan lebih baik, insya Allah, dari tahun 2018. Di tengah ketidakpastian global, bahkan bukan hanya ketidakpastian sebetulnya, di tengah gejolak perekonomian global, ya baik karena normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dan beberapa negara maju yang lain, maupun karena perang dagang, begitu juga karena perubahan harga-harga komoditas penting yang juga menyangkut kehidupan kita bernegara, kita masih tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Mungkin di ASEAN kita untuk kuartal 3 agak sedikit di bawah Filipina dan Vietnam. Tetapi dengan Malaysia dan Thailand, pertumbuhan kita lebih baik. Di samping itu, kita juga bisa mengendalikan inflasi secara bertahap dan secara jelas. Beberapa tahun terakhir inflasi di negeri kita sudah tidak mengkhawatirkan lagi, walaupun di sana sini masih ada kenaikan harga komoditi tertentu. Kalau tahun lalu beras, awal tahun ini barangkali awal tahun lalu beras mempengaruhi betul inflasi kita. Kelihatannya pada awal tahun ini tarif angkutan dan ironinya harga telur ayam yang malah meningkat. Walaupun begitu, inflasi kita tahun ini pasti lebih rendah dari tahun lalu. Karena pada bulan November tahun lalu saya ingat benar, inflasi kita itu hampir sama dengan November tahun ini. Tahun lalu kemudian diikuti oleh gejolak harga beras. Sekarang tidak, walaupun ada kenaikan tarif angkutan dan beberapa komoditi seperti ayam dan telur ayam. Tapi saya yakin inflasi kita akan di bawah tahun lalu.
Dan itu menunjukkan kita semakin berhasil mengendalikan inflasi. Sehingga sudah saatnya barangkali kita mulai menggeser target inflasi kita ke arah yang lebih rendah. Kemudian kita juga berhasil sebetulnya mewujudkan hal-hal yang sifatnya lebih luas dari sekedar pertumbuhan. Apakah itu menurunkan tingkat kemiskinan, memperbaiki Gini rasio, memperbaiki tingkat pengangguran, ya, menurunkan tingkat pengangguran, tentu saja itu semua sebetulnya adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dengan kualitas yang baik. Nah, dengan demikian kita punya modal untuk optimis bahwa tahun 2019 ini akan bisa kita capai kinerja yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, tahun 2018 memang bukan tahun yang mudah. Berbagai tantangan apa yang sudah kita lalui, baik itu dampak dari gejolak ekonomi global yang kemudian kita kenali sebagai defisit transaksi berjalan, kita juga terus-menerus masih menghadapi kejutan-kejutan dalam perang dagang. Kita misalnya agak lega pada waktu di Argentina, kita tahu ada pertemuan yang memberikan harapan antara para pemimpin yang melakukan perang dagang, tapi satu hari kemudian kita juga dikejutkan lagi dengan hal yang menunjukkan ini beneran apa enggak perang dagangnya akan reda. Ya. Tapi hari-hari ini kita mendengar bahwa baik Presiden Amerika Serikat maupun Tiongkok itu sudah melakukan langkah-langkah persiapan untuk mencapai kesepakatan. Mudah-mudahan. Nah, saudara-saudara sekalian, tantangan yang akan kita hadapi di 2019 ini tentu saja harus kita jawab secara sistematik dan secara berkesinambungan. Khusus di pasar modal, saya mengapresiasi OJK yang bersama-sama dengan SRO dan seluruh pemangku kepentingan di industri jasa keuangan senantiasa telah bekerja cepat dan keras untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar kondisi pasar modal tetap kondusif bagi investor domestik maupun investor internasional atau asing, sehingga akhirnya pasar modal dapat membiayai dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus investasi. Beberapa kebijakan yang telah diterbitkan secara garis besarnya tentu saja adalah menyangkut sisi supply, sisi permintaan maupun intermediary, dengan tidak mengesampingkan aspek governance dan law enforcement. Bisa kita catat yang pertama, menerapkan segmentasi pendanaan di pasar modal untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perusahaan skala kecil dan menengah
untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal. Kemudian OJK juga mengeluarkan kebijakan yang mendukung dan mempermudah startup untuk memperoleh pendanaan dengan mekanisme yang berbasis teknologi di pasar modal atau yang lebih dikenal dengan equity crowdfunding. Kebijakan tersebut tentu akan bisa mengarahkan fintech kita ke arah perkembangan yang lebih sehat. Kemudian juga mengeluarkan ketentuan yang diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang akan menggali pendanaan di pasar modal melalui penerbitan obligasi sukuk yang mengedepankan aspek kelestarian lingkungan. Kita juga mencatat bahwa ada upaya yang sistematik untuk mendorong pembiayaan jangka panjang di samping apa yang kita kenal secara konvensional di pasar modal. Saudara-saudara sekalian, bahkan terakhir seingat saya transaksi di bursa efek itu yang tadinya T+3 telah berhasil diturunkan menjadi T+2 yang sebenarnya itu adalah suatu langkah yang bahkan mendahului banyak negara-negara di dunia. Saudara-saudara sekalian, terakhir barangkali yang ingin saya tekankan mengenai pasar modal ini adalah pentingnya menegakkan integritas. Opening bell Bursa Efek Indonesia 2019 resmi dibuka oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Dan tadi dikatakan memang ada beberapa hal yang menjadi catatan untuk menjadi sentimen penggerak pasar di tahun 2019 ini. Salah satunya bagaimana tentang gejolak ekonomi global yang masih berkecamuk di berbagai negara. Kemudian juga tentang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan yang ketiga adalah tentang suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat begitu yang mengerek pasar dan juga harga komoditas termasuk minyak yang kerap kali menjadi pendorong indeks pasar saham di Indonesia menjadi berada di zona negatif pada sepanjang tahun 2018 kemarin, meskipun pada akhir tahun 2018 kita kemarin ditutup di zona positif setelah ditutup resmi oleh Presiden Joko Widodo, kemudian indeks menguat 0,06%.